Oke, shalom semuanya. Kurang semangat kayaknya. Hari ini padahal nggak hujan ya? Hujan nggak? Oh hujan. Tapi jangan biarin hujan di luar sana membuat hati kita jadi hujan. Betul Jisrael? Betul. Betul katanya. Oke, sekali lagi ya. Shalom semuanya. Oke, hari ini kita mau datang sama Tuhan teman-teman. Kita mau siapin waktu yang terbaik. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih Bapa kalau saat ini kami sudah berkumpul di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau yang layakkan setiap kami, Kau yang kuduskan setiap kami Bapa, Kau yang buat setiap kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, inilah setiap kami, inilah hidup kami bawa Tuhan semua ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami undang Kau Tuhan yang hadir Bapa di tempat ini saat ini. Bekerjalah Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita mau datang sama Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini bersama. Katakan sama Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Firman Tuhan saja katakan
kasih Tuhan kalau Kau gak pernah ninggalin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau selalu ada dalam proses hidup kami Bapa. Di saat kami lemah Kau ada. Di saat kami butuh Engkau Tuhan, Kau selalu ada Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup seperti Engkau Yesus. Bapa, ini setiap kami Tuhan. Kami mau mengingat lebih lagi Tuhan kasih-Mu Bapa atas setiap kami. Kami mau perkatakan berkat Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan izinkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos dulu kanan kirinya, bilang semangat. Semangat guys. Iya. Oke. Sudah nyebrang? Oh, udah nyebrang. Oke. Kita mau angkat pujian ini teman-teman. Ingat kasihnya. Kami mau selalu ingat kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa.
saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita mau angkat pujian ini dari awal lagi ya. Yuk. Begitu besar kasih-Mu Bapa, amin. Kau berikan Anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Nya menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. pimpin pada kita. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. kasih Yesus, Kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Teman-teman boleh silakan duduk. Kita mau belajar satu lagu pujian. Ku menang.
Katakan, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Katakan, imanku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na. Bisa? Yuk semuanya boleh bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bareng. Na 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 na. Kita angkat, katakan, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan perkatakan berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku, imanku berkata, berkata, Tuhanku hebat. Yesusku, Yesusku, amin, berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Boleh tepuk tangan di atas? Na 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 na. Katakan, ku menang, ku menang. Na 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 na. Amin. Na 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 na. Ku menang. Haleluya. Udah capek? Belum. Bagus, yuk kita datang sama Tuhan teman-teman. Kita mau siapin diri kita. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang Tuhan izinkan yang ada di keluarga kami. Bagaimanapun kondisi keluarga kami, Tuhan, kami bersyukur.
Kami tahu Tuhan Kau gak pernah main-main atas hidup kami. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana yang luar biasa atas hidup kami. Sehingga Kau meletakkan kami, sehingga Kau menempatkan kami di keluarga kami saat ini, Yesus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Ya beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Katakan lagi sama Tuhan dengan lembut. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Dia beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Teman-teman yang angkat pujian ini, katakan. Katakan lebih lagi sama Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Silakan hamba-Nya. Kau beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Dia beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kami mengucap syukur Bapa atas sore malam hari ini. Engkau pertemukan kami dapat berkumpul, beribadah, mengucap syukur, dan dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dapat mendengarkan isi hati-Mu sebentar lagi. Bapa, kami yakin dan percaya kami bisa berada di sini sore hari ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, baik, buruk, senang, sedih, apapun
sampaikan segala sesuatu permasalahan kami, apapun itu. Biar Engkau yang mendengar, Engkau yang membukakan jalan yang terbaik, juga Engkau yang tetap selalu menguatkan kami, supaya dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, kami bisa tetap selalu berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, Engkau yang urapi lidah bibir hamba-Mu dengan menyampaikan isi hati-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat untuk teman-teman yang ada di sini. Terima kasih Bapa, kami mau dengar isi hati-Mu. Pujilah nama-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Terima kasih buat tim PW atas praise and worship-nya, luar biasa. Gue tadi di belakang sengaja karena gue pengen dapat POV yang berbeda ya teman-teman. Jadi selama ini kan biasa kan gue kalau misalnya sharing atau apa kan biasa kan duduk depan. Jadi gue pengen tahu sebenarnya kalau feel-nya duduk di belakang kayak apa sih, dan ternyata seru juga gitu. Jadi dapat POV yang berbeda aja. Jadi itu ya kenapa tadi gue baru datang terakhir gitu. Sebenarnya gue tadi di belakang. Oke, sekali lagi shalom teman-teman, selamat sore. Buat yang belum kenal, salam kenal, nama gue Wimpi Chandra. Gue jemaat di Sungai Yordan dari kecil. Dari umur berapa ya gue ya di Sungai Yordan ya? Nggak dari lahir, tapi gue di Sungai Yordan itu kalau nggak salah dari umur TK. Jadi berapa tahun tuh TK itu? 4 tahun? Ya 3-4 tahun ya. Gue dari 4 tahun ada di Sungai Yordan teman-teman. Jadi dulu tuh Sungai Yordan itu ada di Dewa Ruci, di yang kalau sekarang jadi CP ya atau Hub Life kalau nggak salah. Dulu Dewa Ruci di sana, terus pindah ke Kompleks Sungai Yordan tapi yang di seberang. Habis itu pindah lagi ke sini. Jadi udah lama lah sebenarnya di sini. Dulu juga pernah aktif melayani di youth, terus berhubung juga umur sudah tidak memperbolehkan ya teman-teman. Jadi sudah melayani di umum gitu. Dan sebelumnya Happy Valentine ya teman-teman. Masih ini nggak? Masih relate nggak nih buat yang Valentine nih? Ada teman-teman yang merayakan Valentine bersama pasangan terkasih? Ada yang sudah punya pasangan mungkin? Atau nggak mau ngaku juga nggak apa-apa? Atau teman ya boleh, teman tanda kutip ya, jangan ya kalau bisa ya. Ya, jangan ya Dek ya. Buat yang cowok-cowok ada yang dapat coklat Valentine. Masih zaman gak sih dapat coklat Valentine? Masih zaman ya? Masih zaman. Oke, berarti masih relate. Oke, bener ya kalau Valentine itu cewek yang kasih cowok coklat ya? Bener dong. Nanti gantian dikasih coklat pas White Day 14 Maret, bener kan? Gitu. Harusnya sih begitu ya teman-teman ya. Oke. Dan berhubung bulan-bulan kasih sayang, jadi memang tema bulan ini juga tentang keluarga ya. Dan ini fun fact ya teman-teman. Jadi gue tuh setiap diminta khotbah di Sing atau misalnya ya khususnya di Sing sih. Mostly tema yang dikasih ke gue itu soal keluarga. Jadi nggak jauh-jauh tema gue dari keluarga. Padahal sebenarnya gue juga nggak ngerti kenapa gue selalu dikasih tema keluarga untuk sharing ke teman-teman, karena kayaknya keluarga gue biasa aja gitu, nggak ada yang spesial banget. Cuman memang gue kebetulan memang dari lahir sudah Kristen, seperti itu aja bedanya. Walaupun sebenarnya nggak Kristen banget teman-teman. Gue dulu orang tua itu apa istilahnya ya, satu iman beda amin, atau yang satu apa ya, gue jelasinnya ya. Den, gimana jelasinnya Den? Itu dia. Jadi dulu orang tua gue seperti itu teman-teman. Jadi satu iman beda amin istilahnya, atau salibnya beda. Yang satu ada Tuhan Yesusnya, yang satu gak ada Tuhan Yesusnya di salibnya. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya bokap gue memilih untuk ke Kristen dan akhirnya dibaptis. Itu pada saat kalau gak salah gue SD atau kayaknya SD lah harusnya lah gitu. Jadi dari situ akhirnya sudah semuanya Kristen gitu. Walaupun memang dulu gue pas kecil kalau disuruh ke gereja Katolik atau ke gereja Kristen, gue pasti pilihnya gereja Kristen. Karena ya bukan karena apa-apa, karena di gereja Katolik itu zaman dulu sampai sekarang ada yang namanya sekolah minggu, bener toh?
Kalau Katolik tuh zaman dulu nggak ada sekolah minggu, jadi kalau misalnya kita masih kecil pun kita ke gereja Katolik tetap ikut misa umum gitu, dan kan nggak seru ya, apalagi eh, tata ibadah Katolik kan pada saat itu kan eh, apa namanya berbeda lah dengan Kristen. Kalau Kristen kan dulu gua rasa lebih menarik karena juga ada sekolah minggunya terutama gitu. Jadi ya seperti itu ya sebenarnya sejarah gue. Jadi gue juga nggak eh, bukan dari keluarga yang gimana banget, cuman memang kebetulan dari kecil sudah Kristen, bedanya itu aja. Jadi mungkin gambaran yang bisa gua kasih ke teman-teman itu ya adalah gambaran keluarga yang memang dulunya sudah Kristen. Walaupun teman-teman jangan salah, walaupun gua dari kecil sudah Kristen, tetap ada poin-poin atau hal-hal yang mungkin relate juga sama teman-teman yang mungkin dulunya dari non Kristen ke Kristen, atau dulunya mungkin dari ateis ke Kristen gitu. Dan perbedaannya adalah yang paling patennya ya menurut gue ya, dulu itu gue kesulitan dapat momentum pertobatan gitu. Biasa kan kalau orang yang dari non Kristen ke Kristen ada ya momentum pertobatannya ya, karena mungkin diinjilin sama temennya, atau mungkin ikut KKR kalau zaman dulu, atau kalau di sini mungkin ikut Holy Party mungkin dari 1, 2 dan 3 ya gitu. Dan ya mungkin seperti itu. Kalau gua dari kecil udah Kristen, jadi momentum pertobatan gue agak-agak abu-abu menurut gua gitu loh. Dari kecil udah disuruh doa, disuruh baca Alkitab, ya kan. Terus zaman dulu tiap malam pasti dikumpulin, disuruh doa malam bersama gitu. Jadi momentumnya beda gitu. Jadi gua hampir nggak ada momentumnya. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Walaupun akhirnya tetap ada akhirnya momentum pertobatannya, terutama itu pada saat gue SMP, kurang lebih seperti itu singkat cerita. Oke, sebelum lebih lanjut, jadi boleh deh diputer materi khotbahnya ya. Jadi teman-teman, hari ini gue cuman sharing nggak banyak. Jadi gue mau ngangkat tema itu me versus my family. Jadi saya menghadapi keluarga saya. Tapi ini jangan dianggap negatif ya. Maksudnya ini tuh kalau bahasa Kristennya itu peran saya di keluarga saya gitu. Cuman gue bikin lebih kontradiktif aja. Jadi kayak istilahnya me versus my family. Cuman pada prinsipnya sih sebenarnya peran saya dalam keluarga saya. Teman-teman, gue percaya teman-teman semua punya keluarga ya. Baik keluarga saudara maupun nggak menutup kemungkinan orang yang teman-teman anggap juga sudah sebagai keluarga gitu. Jadi ini konteksnya untuk teman-teman semua gitu, baik untuk keluarga teman-teman mungkin yang masih keluarganya puji Tuhan masih lengkap, masih punya ayah ibu, punya saudara. Ini buat teman-teman ya. Oke, boleh next. Ya, jadi gue menemukan realitas keluarga. Jadi yang pertama kita tahu bahwa setiap kita pasti ingin punya keluarga yang serasi atau harmonis. Setuju ya? Kita nggak mau ya punya keluarga yang berantakan, punya keluarga yang nggak baik, punya keluarga yang tidak kondusif. Kita pastinya tidak mau. Nah, tapi memang realitasnya itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Benar ya teman-teman ya? Gua pun walaupun gua dari kecil udah Kristen, realitasnya juga tidak seindah itu gitu loh. Seindah teman-teman yang mungkin rindu keluarga papa mamanya misalnya dimenangkan, buat yang misalnya papa mamanya belum percaya Tuhan Yesus gitu. Gua pun yang keluarganya sudah percaya Tuhan Yesus dari gua kecil, realitasnya juga tidak seindah itu terkadang. Dalam suatu waktu juga realitasnya kadang juga tidak seperti itu. Jadi memang ini realitas yang kita harus hadapin gitu. Nah, jadi kalau seperti itu, kalau memang realitasnya tidak selalu sesuai dengan harapan kita, maka sebenarnya apa sih yang harus dilakukan supaya kita bisa mempunyai keluarga yang serasi? Kan pertanyaannya seperti itu. Kan gitu ya. Jadi karena realitasnya itu terkadang tidak sesuai, maka apa nih yang harus dilakukan supaya
keluarga kita bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, untuk itu gue percaya teman-teman di sini kebetulan semuanya realitasnya atau perannya masih sebagai anak ya, benar? Ada yang udah jadi bapak atau ibu? Belum ya? Ada yang mau segera jadi bapak atau ibu? Belum mau? Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Nggak salah sih, nggak salah. Maksudnya bukan berarti jangan, cuma belum waktunya teman-teman. Gua kebetulan juga sebenarnya baru. Jadi gue juga baru dapat POV yang berbeda nih teman-teman. Karena selama ini gue jadi anak, jadi masih dalam level menjadi anak. Nah kebetulan sejak tahun lalu gue naik level jadi bapak gitu. Jadi tahun lalu akhirnya gue punya anak ya gitu kurang lebihnya ya. Jadi lumayan dapat sudut pandang yang berbeda karena sekarang sudut pandang gue selain dulu kan pertama sudut pandangnya jadi anak, habis itu level berikutnya sudut pandangnya itu jadi pasangan ya enggak, kalau gue berarti jadi suami atas istri. Nah kalau misalnya kalian yang perempuan jadi istri atas suami, itu kan punya perannya masing-masing, benar nggak? Walaupun kadang-kadang sekarang suka kebalik ya, benar nggak sih? Gitu ya, kadang-kadang misalnya istilah apa sih, bapak rumah tangga atau istilah seperti itu ya, independent woman misalnya gitu. Jadi istri yang bekerja, orang tua yang di rumah, tiap pagi misalnya kerjaannya cuman pakai sarung nyapu, ya gitu. Istrinya yang kerja. Ya sebenarnya sih menurut gua tatanannya kan sebenarnya udah ada dalam firman kan, memang Adam yang disuruh bekerja gitu, bersusah payah ya. Sedangkan Hawa yang merawat anak gitu, yang merawat keluarga. Cuman ya anyway, ya itu kenyataan yang terjadi ya, gitu. Nah, tapi gue percaya sekarang teman-teman semua perannya harusnya masih sebagai anak, oke? Jadi untuk peran sebagai anak, nah jadi yang ketiga ini apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita bisa serasi, namun sesuai dengan peran kita sebagai anak. Nah, seperti apa nih teman-teman? Boleh untuk slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya ayat yang cukup udah harusnya teman-teman tahu ya. Jadi kita buka aja ya sama-sama ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Boleh dibantu dari multimedia, Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Atau ada yang sudah hafal teman-teman? Iya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Berikutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Oke, jadi ini ayat yang udah harusnya teman-teman tahu ya. Gue yakin apalagi teman-teman Kristen, walaupun nggak Kristen juga harusnya ini juga prinsip dasar ya dalam tatanan keluarga. Kita sebagai anak hormat sama orang tua. Nah, jadi gue yakin dan percaya firman Tuhan itu adalah yang hukum yang terutama dan yang paling benar. Gitu. Jadi ya menurut gue peran kita sebagai anak untuk keluarga yang harmonis, kunci utamanya ya adalah ini. Gitu. Nah, tapi menghormati orang tua itu konteksnya kan banyak. Maksudnya menghormati orang tua itu konteksnya itu nggak cuman kita pas lagi harus orang tua ada minta sesuatu kita lakukan, kan bukan seperti itu. Ya enggak, kalau gimana kasusnya kalau orang tua kita nggak pernah minta tolong sama kita? Bagaimana bentuk penghormatan kita sama orang tua? Bingung nggak lo? Gitu. Kalau misalnya orang tuanya banyak minta ya mungkin gampang ngelakuinnya, kita tinggal lakuin aja, kan kayak gitu. Nah, jadi ini yang gua maksud, konteks menghormati orang tua ini sebenarnya cukup banyak yang bisa kita ambil atau misalnya banyak yang bisa kita lakukan yang sebenarnya tuh ini juga adalah bentuk dari penghormatan kepada orang tua. Nah, pada hal ini gue mendapati bahwa sebenarnya itu kan Efesus 6 ya, sebenarnya Efesus 5 ayat 15 sampai 21 itu sebenarnya mengajarkan prinsip-prinsipnya untuk bagaimana kita mencapai
kita bisa menghormati orang tua dalam konteks yang luas ya. Sebenarnya dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21 ini cukup mengajarkan prinsip-prinsipnya. Untuk itu yuk kita baca sama-sama ya. Boleh dibuka dari multimedia Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Kita baca bergantian ya, gue duluan ganjil, teman-teman genap, habis itu dan seterusnya. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Berikutnya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yuk sama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Nah, jadi Efesus 5 ayat 15 sampai 21 ini sebenarnya mengajarkan sedikit banyak prinsip-prinsip dalam peran kita sebagai anak, apa sih yang harus kita lakukan sebagai bentuk penghormatan akan orang tua kita. Nah, untuk itu gue merangkum menjadi 3 hal dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21 ini. Gue merangkum 3 hal yang sebenarnya prinsip yang mungkin kita bisa lakukan. Jadi teman-teman, sebelum gue sampaikan lebih lanjut, gue percaya teman-teman dalam setiap problem atau permasalahan dalam hidup, khususnya juga untuk keluarga, gue yakin dan percaya bahwa semua itu bisa dimulai dari kita dulu gitu. Jadi terkadang walaupun mungkin situasi kondisi tidak kondusif, atau kita ngerasa orang tua kita belum percaya Tuhan Yesus, atau misalnya kita bingung gimana cara untuk orang tua kita, misalnya kasusnya orang tuanya belum percaya Tuhan ya, gimana sih cara orang tuanya percaya Tuhan gitu. Gue itu adalah tipe orang yang lebih suka menggunakan pendekatan dari guanya dulu yang take action gitu. Atau gak harus take action, kalau misalnya ternyata ada permasalahan, gue mencoba dari gua dulu yang introspeksi gitu. Intinya sebenarnya prinsipnya dimulai dari kita dulu gitu. Terkadang walaupun gue nggak bisa bilang ini gampang, karena terkadang kan saat ada permasalahan, kecenderungan kita pasti kita kalau misalnya ada cekcok atau apa ya, kita ngerasa kita nggak salah mungkin ya, atau kita ngerasa ya gue salah tapi lu juga salah gitu. Berarti ya lu benerin dulu lah, baru nanti gue benerin gue punya gitu. Nah kan mungkin ada orang yang punya pandangan seperti itu. Cuman gue yakin sih kalau misalnya kita ingin menyelesaikan masalah lebih cepat, paling baik ya adalah dengan kita dulu yang mengubah, kurang lebih seperti itu. Analogi yang selalu gue pakai dalam setiap permasalahan ini simpel. Gue selalu pakai analogi itu gigi bolong sama es batu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gigi bolong, habis itu minum air es, habis itu gigi kalian sakit karena minum air es, yang kalian salahin air esnya atau gigi kalian? Ayo, ada yang nyalain air esnya. Ya, tapi akar permasalahan sebenarnya adalah giginya bolong ya teman-teman ya. Tapi memang ya kadang gitu, kita dapat POV, kita ngerasa air esnya yang bikin gigi gue sakit gitu, padahal sebenarnya ya gigi gue yang bolong gitu. Kalau lo mau nggak sakit ya gigi lo yang lo tambal gitu. Jangan, ya bisa sih air esnya lo suruh panas gitu, lo tungguin sampai panas lo minum, mungkin gigi lo nggak sakit, cuman itu tidak menyelesaikan akar permasalahan lo kan gitu loh, karena sesungguhnya akar permasalahan lo itu gigi lo bolong. Jadi biasanya itu yang gue selalu analogikan. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah, lihat dulu dari dalam, guanya salah apa sih, kenapa bisa sampai dia kayak gitu sama gua gitu. Jangan yang langsung lu salah atau lu kenapa gituin gua gitu. Gue biasanya gitu dulu, gua salah apa sih gitu. Itu yang gue selalu
terapkan dalam kehidupan berumah tangga, terutama bersama istri saya gitu. Karena ya kalau permasalahan, ya wanita kan selalu benar ya teman-teman ya. Ya dan gue juga nggak apa-apa gitu, gue disalahkan ya udah mau gimana lagi, karena gue ngerasa kalau wanita benar ya sudah, kita wanita benar ya udah kita ya ini aja gitu, terima aja gitu. Dan ternyata kan dengan seperti itu permasalahan selesai, daripada ya jadi keras-kerasan gitu, buat apa sih gitu ya. Dan itu yang gue biasa terapkan gitu. Jadi kalau dalam setiap permasalahan selalu dimulai dari kita dulu. Nah ini yang jadi gue pengen teman-teman punya mindset seperti ini dulu. Jadi dalam kita dalam berkeluarga atau teman-teman dalam lingkungan teman-teman yang mungkin teman-teman udah anggap keluarga, alangkah baiknya kita introspeksi dulu, kita ambil peran kita sebagai kalau misalnya di keluarga ya berarti sekarang sebagai anak, gimana sih kita bisa punya prinsip-prinsip yang kita pegang demi kita mendapatkan keluarga yang kita harapkan atau keluarga yang harmonis ya, ibaratnya seperti itu. Nah tadi Efesus 5 ayat 12 yang sudah kita baca, dari prinsip itu gue simpulkan atau mencari dan menjadi 3 prinsip. Yang pertama, prinsip pertama itu ada di Efesus 5 ayat 16. Jadi Efesus 5 ayat 16 kan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah teman-teman, gue juga yakin bahwa waktu itu adalah aset yang berharga. Kadang-kadang waktu itu adalah aset yang berharga, cuma kita lupa karena mungkin nggak kerasa nilainya gitu ya. Kalau uang kan kerasa nilainya ya, tercermin dari saldo. Saldo teman-teman sekarang 100.000 atau 1 juta atau 100 juta atau 1 miliar atau 312 triliun misalnya. Nah itu kalau uang itu kan dinilai dari sudah terukur ya, ternilai dari saldo. Jadi ada tolak ukurnya gitu. Kalau waktu sebenarnya kita kadang suka nggak berasa gitu. Paling simpel deh, siapa yang nggak sadar bahwa sekarang udah mau bulan Maret misalnya. Perasaan kemarin baru main kembang api nih gitu, tahun baru, dardor gitu. Atau misalnya perasaan kemarin baru salam-salaman Merry Christmas nih gitu. Sekarang udah mau ini awal puasa teman-teman, kayak gitu. Jadi nah yang kayak gitu-gitu kadang yang bikin kita baru sadar kan bahwa waktu gue udah berapa lama nih hilang dalam tahun ini. Siapa yang bikin resolusi tahun 2025 misalnya? Saya misalnya pengen dapat pacar, saya pengen kurus, saya pengen six pack misalnya yang cowok, atau saya pengen ya apalah gitu, pengennya mah banyak mah nggak apa-apa gitu. Dan siapa yang sudah menjalankan resolusinya dan kira-kira progresnya udah sampai mana nih teman-teman? Hah? Setengah dari alam mimpi atau bagaimana gitu. Nah ini kita main logika aja ya, kalau misalnya 12 bulan, kalau misalnya sekarang udah mau bulan 3, berarti udah mau jalan 1/4, benar nggak? Apakah progresnya sudah 20% dari resolusi teman-teman misalnya? Kalau teman-teman yang pengen punya tabungan 100 juta, apakah sudah 20 juta? Kan kayak gitu. Atau teman-teman yang pengen punya tabungan 10 juta, apakah sudah 2 juta? Kan kayak gitu. Nah itu, terkadang tuh punya resolusi, tapi dalam kesehariannya kita tidak menggunakan waktunya dengan baik gitu. Teman-teman punya resolusi misalnya pengen kurus, paginya diet, kuat, siangnya diet, kuat, malamnya iya gitu. Nah yang gitu-gitu misalnya teman-teman. Jadi padahal resolusinya jelas, pengen diet gitu. Cuman waktunya kita tidak pergunakan dengan baik misalnya. Nah itu bentuk yang sama juga ya dalam keluarga ya gitu. Kita pengen keluarga kita harmonis, tapi kita tidak meluangkan waktu kita bersama keluarga kita, teman-teman. Lain perkara kalau misalnya situasi dan kondisi, misalnya teman-teman anak rantau misalnya,
Ya sebenarnya anak rantau pun juga bisa mengantisipasi dengan teknologi ya teman-teman. Sekarang kan ada handphone, bisa telepon, bisa video call gitu, tapi nggak update gitu. Teman-teman sorry to say ya, gue jadi ke hari Jumat kemarin itu saat sepupu gue, berarti ya sepupu gue itu meninggal teman-teman karena kena kanker payudara. Memang sepupu gue ini umurnya cukup jauh sama gue, jadi sepupu gue tuh umurnya udah 50-an dan kena cancer, kena breast cancer sampai akhirnya meninggal. Dan di situ anaknya jadi sepupu gue ini anaknya 2, berarti kan itu hitungannya ponakan gue ya, cewek dan cowok, satu SMA 1, satu SMA 3. Dan semuanya itu memiliki penyesalan yang sama gitu loh. Penyesalannya adalah saya kurang meluangkan waktu sama mama saya sebelum momen terakhir mama saya gitu. Dan itu bikin dia benar-benar pada saat penutupan peti itu gue ngelihatnya juga cukup hancur gitu loh, kehilangan. Karena ya bagaimanapun mereka juga masih ponakan gue itu kan masih SMA ya, jadi umur tuh mungkin masih 16-17 tahun gitu, yang mungkin berbeda sama yang mungkin yang udah umurnya dewasa gitu. Dan orang tuanya ini juga walaupun ya sepupu gue ini didiagnosa breast cancer itu udah setahun yang lalu, jadi sebenarnya tuh udah inilah, maksudnya udah tahu gitu loh, maksudnya nih orang tua saya tuh kena cancer gitu. Cuman dia ngerasa ya pada saat itu kurang meluangkan waktunya, jadi pada saat akhirnya mamanya nggak ada, dia ngerasa hancur gitu. Dan di situ gue juga pokoknya gue tuh setiap ngeliat kayak gitu gue pasti langsung ini gitu, langsung introspeksi gitu, gue tuh nggak mau kayak gitu juga gitu. Apalagi gue juga relate nih dengan orang tua baru yang berstatement, perasaan anak gue kemarin masih sekecil gini, kok sekarang udah gede banget ya gitu misalnya. Perasaan kemarin anak gue belum bisa jalan, sekarang udah bisa lari gitu. Itu kan yang ngerasa kayak momen waktu tuh nggak berasa cepet banget gitu. Jadi alangkah baiknya tuh di momen yang ada, mari kita luangkan waktu, manfaatkan dengan bersama juga dengan keluarga. Karena ya gimana juga ya teman-teman ya, walaupun memang kita punya teman, kita punya pergaulan, kita punya kesibukan, cuman percaya atau enggak sebenarnya kan biasanya ya, enggak semuanya, cuman walaupun teman-teman nih lu punya circle banyak deh, teman lu sohibnya benar-benar ini deh, benar-benar kuat deh, atau enggak misalnya lu punya keluarga lain juga misalnya, teman-teman yang lu anggap keluarga atau apa. Cuman biasanya kalau setiap terjadi permasalahan atau permasalahan yang lu tiba-tiba kalut, atau misalnya permasalahan tiba-tiba mendadak, ada nggak teman-teman yang sebenarnya langsung nyarinya keluarga gitu? Setiap ada masalah gitu, langsung nyari orang tua atau misalnya nyari kakak gitu. Gua dalam berkeluarga, zaman gua belum menikah, gua itu 3 bersaudara dan gua anak paling kecil. Gua anak paling kecil dari 3 bersaudara, dan kakak gua dua-duanya laki-laki, dan bedanya sama gua 5 tahunan lah gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak gua mungkin relate ya. Jadi kalau beda umurnya udah agak jauh dikit tuh, 5 tahun 6 tahun, terus sama-sama laki-laki, kalau lagi main pasti peran kita sebagai korban, bener nggak? Nggak mungkin dong peran gue sebagai pelakunya dong, pasti kakak gue sebagai pelaku. Kalau main smackdown ya pasti gue yang kena smackdown, nggak mungkin gue yang smackdown, karena prinsipnya kan kayak gitu. Tapi percaya nggak percaya, walaupun selalu seperti itu, waktu kecil selalu di smackdown lah, pokoknya setiap pokoknya dulu gue beneran sedih loh, karena ya gue nggak bisa ngapa-ngapain dong. Setiap lagi main gue korban, terus setiap gue pengen ikut kakak gue main, mainannya kan beda, bener nggak? Zaman gue mungkin mainannya ini gitu, tapi pada saat dia, karena dia udah 6 tahun lebih tua, mainannya udah itu. Dan gue kan pasti pengen, namanya ade mah pengen ikut-ikutan mainan kakak dong,
pasti nggak boleh dong, ngapain lu masih kecil main-main kayak gini, kayak gitu. Terus kalau gue minta kakak gue temenin main-mainan gue, dia juga nggak mau gitu, mainan anak kecil, ya kan? Jadi nggak relate. Masih yang kayak gitu-gitu yang nyebabin gue tuh masa kecil gue tuh ya gitu loh, lumayan sedih juga gitu. Kalau ibarat di mobil tuh mungkin gue pasti paling duduk paling belakang, atau misalnya apa, pokoknya gue yang disuruh-suruh lah. Dalam keluarga gue yang disuruh-suruh lah, ambilin inilah, ambilin itulah, ambilin inilah, gitu loh. Nah cuman percaya nggak percaya, walaupun kayak gitu, tapi kayak kemarin dulu ada kasus pas gue kuliah, pas gue naik motor giliran gue tabrakan, yang gue telepon tuh kakak gue, gitu. Gue minta tolong, ini gimana nih gue nabrak, gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya bikin gue berkaca gitu, walaupun gue ribut sama kakak gue atau gimana, biasanya tiap ada masalah benar-benar yang memang sensitif, biasanya pasti kita hubunginnya keluarga, benar nggak? Kayak gitu. Jadi itu yang membuat gue juga, dan kita harusnya introspeksi gitu teman-teman. Ya walaupun lu punya teman deket, lu punya teman main, teman kuliah, teman kerja yang benar-benar satu circle yang benar-benar solid, tapi kan biasa giliran ada masalah yang benar-benar sensitif, biasa lu ke keluarga lu gitu. Jadi alangkah baiknya kalau ya lu, ya kalau gitu luangin lah waktu bersama keluarga lu gitu loh. Karena percaya atau enggak teman-teman, yang poin terakhir, minimnya komunikasi itu juga bisa menghancurkan keluarga loh, gitu. Banyak kan permasalahan yang terjadi itu karena komunikasinya kurang, kan kayak gitu ya. Giliran ada nggak sih teman-teman yang punya masalah tapi nggak mau gitu loh berembuk, ayo duduk bareng, utarain, selesaiin gitu. Biasa nggak mau tuh. Padahal kalau kalian duduk aja ya, duduk, utarain bareng, biasanya langsung selesai, damai, gitu. Nah cuman kita kadang suka nggak mau, dan kadang tuh begitu kita udah duduk bareng, kita selesaiin bareng, dan kita pun akhirnya sadar gitu loh bahwa ya ini cuman gara-gara mungkin miskom, lu nggak tahu, ternyata kalau gua tahu juga harusnya gua nggak bakal begini gitu, yang kayak gitu-gitulah. Dan itu kan ya bisa terjadi kalau komunikasinya minim gitu ya. Ya contoh simple lah, kalau misalnya di meja makan, misalnya kalian makan sama keluarga, apakah kalian fokusnya makan atau fokusnya ngobrol atau fokusnya main HP misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu kan yang sebenarnya mengganggu quality time kalian bersama keluarga kalian ya. Jadi itu sebenarnya prinsip pertama yang gua pun alami, dan gue juga pengen teman-teman resapin gitu, menjadi apa namanya prinsip juga buat teman-teman dalam berkeluarga. Yuk kita sama-sama kita menggunakan waktu dengan baik gitu. Minimal ya kita harus luangin waktu lah bersama keluarga, seminim mungkin, nggak masalah juga sih. Karena percaya nggak percaya teman-teman, kalau misalnya kayak kasus gue nih, gue udah married, berarti kan gue sudah tidak tinggal bersama papa mama gue, karena gue sudah tinggal sendiri bersama istri dan anak. Percaya nggak percaya ya, maksudnya sesimpel nge-video call nyokap gua atau nge-WA nyokap gua, bokap gua, dalam misalnya lagi nggak ada apa-apa nih, itu tuh mereka tuh sebagai orang tua tuh ya seneng gitu loh, maksudnya anaknya nanya kabarnya, atau bahkan terkadang tuh ya banyak juga mungkin sebenarnya orang tua kita lagi ada masalah gitu, cuman karena kita nggak pernah tanya, kita orang tua juga nggak cerita gitu. Apalagi misalnya bapak gitu, lelaki tidak bercerita, ya kan? Lelaki hanya loncat di jurang misalnya kalau udah nggak kuat. Ya itu kadang-kadang yang kayak gitu itu ya karena kita juga nggak nanya ya. Sebenarnya tuh gue yakin sih kalau kita nanya, dia pasti juga akan mencurahkan keresahannya gitu loh. Ya walaupun gue juga kadang relate ya tentang kayak gitu. Sebenarnya kalau gue boleh kasih pembenaran, itu bukan lelaki tidak bercerita gitu, cuman kayaknya kita lagi mikir ya solusinya apa gitu loh. Jadi mungkin karena kita laki-laki itu terbiasa dengan
sikap sebagai alfa gitu. Maksudnya kalau ada masalah ya gue harus selesaiin nih gimana caranya nih. Jadi daripada gue ceritain ke orang masalahnya, mendingan gue fokus mikir gimana gue nyelesain masalah gue. Walaupun sebenarnya ya kadang-kadang gue sering banget loh, maksudnya gue lagi ada masalah ya, tapi begitu gue cerita ke teman gue atau gue cerita, mungkin gue udah ada istri, gue cerita ke istri gue, pada saat gue cerita gue ketemu sendiri solusinya gitu loh. Ada gak sih yang kayak gitu? Begitu lagi cerita dia belum ngomong, cuma gue udah nemu sendiri solusinya. Dan gue yakin kalau gue gak cerita mungkin gue gak nemu solusinya gitu loh. Nah yang gitu-gitu, yang terkadang juga komunikasi itu juga bisa membantu kita menyelesaikan masalah kan gitu, terutama dalam keluarga. Oke, itu prinsip pertama yang gue dapetin tentang prinsip kita, peran kita sebagai anak demi mencapai keluarga yang harmonis gitu ya. Dan prinsip kedua itu ada di Efesus 5 ayat 17. Bunyinya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini nih kadang yang sulit nih teman-teman. Jadi kita kan manusia ini punya tubuh, jiwa, dan roh, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kita punya daging. Jadi kecenderungan kita pasti kehendak yang langsung terbesit di pikiran kita atau kehendak kita itu cenderung keinginan daging atau cenderung pikiran versi daging gitu ya. Karena biasanya itu yang pastinya mungkin lebih mudah, kayak ibarat jalan pintas, atau mungkin lebih tidak menyulitkan misalnya. Nah jadi kecenderungan kita kan seperti itu. Nah sedangkan di Efesus 5 ayat 17 berkata bahwa janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman, kalau ayat itu bilang usahakanlah, berarti gue yakin ini bukan perkara mudah, benar nggak? Kalau perkara mudah harusnya usaha kita nggak usah banyak-banyak lah, atau bahkan di Alkitab mungkin nggak usah tulis kali diusahakan gitu, benar ya? Tapi karena Alkitab ini berbunyi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, berarti gue yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan itu terkadang sulit untuk kita mengerti, terkadang sulit buat kita pahami. Tapi firman Tuhan sudah berkata usahakanlah untuk mengerti gitu. Nah jadi ini mungkin jawaban buat teman-teman yang ngerasa kok kayaknya gue gak bisa ya ngadepin ini ya, kok kayaknya gue gak bisa nih, kok kayaknya sulit banget nih buat gue untuk ngerti kenapa ya kayak gini ya. Atau gue tahu sih harusnya gue kayak gini, cuma susah banget nih buat gue lakuin ini gitu loh. Untuk misalnya menurunkan ego gue, atau misalnya untuk melakukan hal ini gitu. Gue tahu ini yang bener tapi gue gak mau, atau mungkin beralasan gak bisa gitu. Nah mungkin teman-teman lagi dilema dengan hal ini gitu loh. Teman-teman mungkin lagi dalam upaya untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan. Nah di sini di Efesus 5 ayat 17 berbunyi usahakanlah supaya kita mengerti gitu loh. Mungkin pahit, mungkin berat, tapi ya firman Tuhan berkata kita harus usahakan teman-teman gitu ya. Jadi sebagai anak jelas kehendak Tuhan itu adalah menghormati orang tua. Orang yang memahami kehendak Tuhan pastinya akan bertindak hati-hati. Karena sebelum dia bertindak biasanya dia mikir dulu apa nih dampaknya buat orang sekitar, apa dampaknya buat gua gitu. Misalnya sebelum ngomong sama orang tua mikir dulu gitu loh. Kalau misalnya ternyata omongan kita nyakitin orang tua kita, atau nyakitin kakak kita, nyakitin adik kita, makanya mikir dulu gitu. Kadang-kadang istilahnya kalau zaman gua tuh istilahnya buat orang yang comel kayak gitu dibilang ngomongnya kayak muntah, nggak pakai dipikir langsung keluar gitu. Nah kita nggak mau ya yang kayak gitu ya. Kita usahain sebelum ngomong mikir dulu, atau sebelum melakukan sesuatu mikir dulu. Analogi yang gue juga selalu terapkan, prinsip yang gue terapkan, dan gue mungkin selalu cerita ke teman-teman itu adalah sebelum kita melakukan sesuatu ke orang misalnya, atau omongin sesuatu ke orang, coba pikirin dulu kebalikannya. Kalau misalnya lu dilakukan seperti itu atau lu diomongin seperti itu hal paling mudah gitu.
Jadi sebelum gue mikir untuk melakukan sesuatu ke Rohmat misalnya, coba pikir dulu kalau misalnya Rohmat gituin gue atau Rohmat ngomong gitu sama gue, guanya gimana? Kalau ternyata gue ngerasa, kalau Rohmat ngomong kayak gitu sama gue sih nggak mau gitu, gue sih sakit hati gitu. Atau kalau nggak langsung baku pukul misalnya gitu. Ya kalau lu aja udah bisa mikir begitu, kenapa lu lakukan itu ke orang itu? Terkadang kan, nah itu yang Tuhan bilang usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. As simple as kayak gitu. Jadi sebelum ngomong sesuatu ke orang, sebelum ngomong sesuatu ke keluarga, sebelum melakukan sesuatu ke keluarga, yuk coba kita pikirin dulu kalau itu terjadi sama kita gimana. Kalau misalnya kita nggak mau, ya gue yakin harusnya kalian juga jadinya jangan melakukan itu gitu loh kepada keluarga kalian atau mungkin teman yang kalian anggap keluarga. Gitu ya teman-teman ya. Prinsip soal memahami kehendak Tuhan. Nah, poin terakhirnya ini berbunyi sebelumnya maksudnya yang ketiga itu berbunyi ukuran kebaikan sebelumnya. Ukuran kebaikan menurut Tuhan itu berbeda dari ukuran manusia. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka miskonsepsi. Kita ngerasa yang baik menurut kita sudah pasti baik menurut dia misalnya. Yang baik menurut kita sudah pasti baik menurut orang tua kita misalnya. Paling mudah. Ini terjadi sama gua nih. Jadi ya harusnya buat yang udah pernah dengar mungkin udah enak kali sama ceritanya. Cuma mungkin buat yang belum pernah dengar ya. Jadi gua itu saat SMA disuruh melanjutkan kuliah, gua itu krisis identitas teman-teman. Alias gua nggak tahu gua mau jadi apa. Ditambah karena rapot gue juga biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada yang menonjol akan hal tertentu. Itu yang nyebabin gue tambah krisis identitas. Gue nggak tahu mau jadi apa gitu. Gue cuman tahu pokoknya hobi gue main musik. Ya udahlah, gue pikir apa gue jadi musisi aja, apa gue fokusin aja, kan Tuhan berkata talenta harus dilipat gandakan toh gitu. Jadi apa gue udah all out aja jadi musisi ini misalnya. Gue ngerasa wah, gue udah mikir wah ini jangan-jangan kehendak Tuhan nih buat gue nih. Gue ya kayaknya yang lain biasa aja, akademis biasa aja. Gue cuma ngerasa gue lumayan bisa main musik lah, ya udahlah gue jadi musisi lah gitu. Tapi begitu gue ngomong sama orang tua gue tidak setuju teman-teman. Wah bimbang dong. Atau mungkin teman-teman ada yang lagi ngalamin gitu. Pengennya kesini, tapi orang tua bilang jangan, lu disuruh ke sono. Ayo lu, kiri atau kanan, ikutin kemauan sendiri atau ikutin kemauan orang. Kalau ukuran kebaikan menurut gue, ya gue ngikutin kemauan gue dong dengan segala alasan yang gue buat dong. Oh gue emang bisanya main musik doang kok gitu. Gue yakin lah kalau gue tekunin ini nanti Tuhan buka jalan. Bawa-bawa Tuhan lagi gitu. Contoh ya. Ditambah gue menghalalkan segala cara ibaratnya. Jadi zaman dulu kuliah musik itu mahal teman-teman, dan orang tua gue nggak punya dana untuk itu. Jadi orang tua gue udah pakai jurus terakhir, mama nggak ada duit, lu mau apa? Ayo kuliah bayar, mama nggak ada duit. Oh ya udah kalau gitu gue ajukan aja beasiswa misalnya, mencoba dong gitu. Nggak dapet akhirnya kasih nih, cuman dapat beasiswa 25%, masih harus bayar 75%. Tetap mahal, jurus terakhir juga, mama nggak ada duit, ya bagaimana gitu. Nah jadi kan terkadang bahkan itu juga bisa menjadi ini ya, bisa jadi kita udah tahu nih, bahkan jalan kita aja tidak dimudahkan. Apa iya itu jalan yang sesungguhnya ya kan, mungkin bisa juga kayak gitu ya gitu. Jadi gue udah coba cari beasiswa sana sini, cari kenalan, tapi tetap aja nggak dapet, cuma dapat 25. Sampai akhirnya suatu momen gue iseng daftar di suatu universitas dan akhirnya gue diterima nggak usah bayar gitu. Dan itu jurusan akuntansi keuangan teman-teman. Jauh ya. Di satu sisi gue pengen jadi musisi, tapi gue diterimanya malah jurusan ekonomi akuntansi, gue disuruh jadi akuntan gitu. Itu ibarat kiri sama kanan itu. Kalau otak kanan musik, otak kiri logika toh gitu. Jadi udah beda banget gitu loh.
Ya tapi orang tua melihat dari sisi duit, lah yang ini nggak bayar, yang ini mahal. Kalau lu jadi orang tuanya lu pilih mana? Ya pilih yang gratis lah. Nah gantian orang tua gua yang bawa-bawa nama Tuhan. Ah inilah jalan Tuhan katanya. Dimana gue sebelumnya mikir jalan Tuhannya mungkin dengan musik kan. Ya singkat cerita ya udahlah, apa boleh buat, orang tua gue nggak ada duit untuk gue melanjutkan. Akhirnya gue kuliahnya akhirnya ekonomi akuntansi lah, sampai akhirnya sekarang gue pun juga jadi akhirnya kerja di bidang itu teman-teman. Dan sekarang akhirnya baru gue memahami gitu loh, oh ternyata memang jalan Tuhan tidak pernah salah. Gue diberikan karir yang bagus, gue diberikan kesempatan untuk memulai usaha dengan baik, sampai sekarang akhirnya bisa berkeluarga, bahkan gue bisa bantu support keluarga gue yang lain sama support orang tua gue gitu loh, dengan bekal kuliah akuntansi itu gitu. Jadi dan di situ sekarang gue baru sadar gitu, dan bahkan sekarang di saat gue juga ini gue tetap bisa menekuni hobi gue gitu, gue tetap bisa main musik, gue juga diberikan kesempatan melayani di sini. Jadi gue ngerasa bahkan ya tidak ada yang salah ya dipikir-pikir. Cuma kan pada saat itu kan mata gue tertutup gitu, kayak ibarat pakai kacamata kuda gitu. Gue nggak bisa lihat kiri, nggak bisa lihat kanan, gue cuma ngerasa jalan gue di situ gitu. Nah itu yang terkadang mungkin dengan kita memahami kehendak Tuhan, dengan kita coba duduk berpikir sebenarnya Tuhan mau apa, ya mungkin sebenarnya ya itu gitu loh yang harus, prinsip yang sebenarnya kita harus lakukan gitu teman-teman ya. Nah masuk ke poin terakhir, nah ini baru next nih. Nah di poin terakhir itu adalah dipenuhi Roh Kudus yang ada di Efesus 5 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, pengertian dipenuhi Roh Kudus, gue membagi jadi 4 poin. Yang pertama, kita tahu bahwa roh itu harus lebih besar dari daging, karena roh itu penurut, daging itu lemah gitu ya. Nah poin kedua, nah kadang-kadang kalau gitu kenapa sih suami kok bisa tiba-tiba kasar sama istri, atau misalnya anak bisa kurang ajar sama orang tua. Ya kalau kayak gitu kenapa? Ya berarti solusinya simple dong, karena mereka lebih mengikuti keinginan dagingnya gitu. Sejalan dengan firman Tuhan dong, karena daging itu lemah gitu. Nah jadi, dan Roh Kudus itu sebenarnya membimbing kita untuk tidak memberikan kepuasan pada kedagingan. Nah gimana caranya nih supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Ya sebenarnya simple teman-teman, dengan kita membangun relasi, bangun hubungan dengan Tuhan. Saat teduh, baca firman, berdoa gitu. Kita doain orang tua kita doain setiap keluarga kita yang lain. Teman-teman, kuasa doa itu nggak main-main gitu loh. Misalnya kalau teman-teman berdoa, yakini dan percaya, ya kita amini aja gitu, kita yakini, dan kalau memang itu jalan dari Tuhan, Tuhan juga pasti genapi. Prinsipnya kan seperti itu gitu ya teman-teman. Cuma ya terkadang mungkin kita harus mengetuk gitu, baru pintunya dibuka, kan seperti itu. Nah jadi gimana caranya supaya Roh Kudus bisa membimbing kita untuk tidak memberikan kepuasan pada kedagingan? Ya sebenarnya ya prinsipnya itu ya cukup simpel teman-teman, ya as simple as teman-teman jalin hubungan dengan Tuhan. Mungkin buat yang saat teduhnya mulai bolong-bolong, dilebih rajinkan lagi saat teduhnya. Berdoanya dilebih perbanyak berdoanya, jangan cuma berdoa makan dan berdoa tidur misalnya, atau berdoa bangun pagi gitu. Jadi dengan kita membangun relasi kan harusnya kita lebih dibimbing oleh Roh Kudus untuk tidak memberikan kepuasan pada kedagingan. Jadi ini relate sama mungkin khotbah gua yang dulu terkait susah sinyal teman-teman. Jadi prinsipnya sebenarnya mirip nih. Kalau misalnya kita relasinya dekat dengan Tuhan, itu ibarat kita tuh provider itu handphone itu sinyalnya full gitu. Jadi kalau kita lagi ingin menuju sesuatu, kita pakai Google Map, kita nggak nyasar teman-teman, karena sinyalnya ada gitu. Kalau misalnya sinyalnya nggak ada, ya kita jadi hilang arah kan.
nggak tahu arah tujuan, akhirnya ngikutin keinginan daging. Oh, kayaknya ke sinilah, kayaknya ke situlah, yang bener kayaknya ke sinilah. Ya bisa jadi ujungnya nggak nyampe-nyampe kan. Padahal dengan kalian dekat dengan Tuhan, perkuat sinyalnya, ya kita jadi Roh Kudus akan membimbing kita gitu loh. Gue lumayan juga relate karena ya kita hidup, siapa sih hidup yang nggak punya masalah gitu. Kita hidup punya masalah kan ya, gitu. Jadi pernah nggak sih teman-teman kayak punya masalah, tapi teman-teman duduk diam doa atau mungkin sharing lah sama teman-teman kalian, tiba-tiba kayak dapat jawaban dari teman kalian, mungkin dapat jawaban dari orang tua kalian mungkin, atau mungkin yang lebih mistis dapat jawaban dari mimpi kalian mungkin gitu, dan ternyata ujung-ujungnya bener gitu, itu solusinya gitu. Ya itu menurut gue juga salah satu bimbingan Roh Kudus gitu loh. Jawaban dari Roh Kudus kan bekerja kan juga nggak cuma dari, kan bisa lewat teman-teman kita, bisa lewat orang tua kita kan, seperti itu ya gitu loh. Jadi gue yakin kalau misalnya kita bangun relasi sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, sinyal kita kuat, ya kita punya Roh Kudus untuk membimbing. Dan itu pasti juga mempengaruhi keputusan-keputusan kita dalam ya dalam di keluarga kita gitu loh. Kalau misalnya ada masalah atau apa, kita jadi punya ibaratnya Roh Kudus yang kasih saran gitu loh. Jadi kita nggak sembarang, nggak gegabah bertindak teman-teman gitu. Jadi ini adalah poin ketiga yang gua dapat dari poin prinsip-prinsip Efesus 5 ini ayat 15 sampai 21 mengenai prinsip untuk kita dapat mencapai keluarga yang harmonis, teman-teman ya. Oke, selanjutnya jadi ada dari sini gua dari Efesus itu juga memberikan sebenarnya ciri-ciri tuh keluarga yang dipenuhi Roh Kudus seperti apa sih. Nah, itu pertama dia mengucap syukur, dia memuji menyembah Tuhan tadi Efesus ayat 19, dan hidup dalam kerendahan hati. Jadi kan Efesus 5 ayat 20 berbunyi, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan 21 berbunyi, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Nah, jadi ciri-ciri keluarga yang penuh dengan Roh Kudus itu yang pertama dia mengucap syukur, teman-teman. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, apapun permasalahan yang terjadi, kita mengucap syukur. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh. Prinsipnya kan kita harus punya prinsip ya, bahwa memang masalah terjadi, tapi kan Tuhan tidak memberikan masalah yang tidak bisa kita hadapi. Dan setiap permasalahan yang terjadi itu kan sebenarnya adalah ajang untuk kita bisa naik ke level berikutnya. Kan seperti itu ya teman-teman yang selalu diajarkan ya. Jadi sebenarnya prinsipnya jadi mengucap syukur itu penting. Percaya deh teman-teman, kalau misalnya kita mengucap syukur, harusnya hidup kita lebih bahagia, benar gak sih? Teman-teman buat yang punya teman-temannya kerjaannya ngeluh melulu, kerjaannya bersungut-sungut melulu, dibanding sama teman-teman yang happy melulu gitu loh. Kadang-kadang kita ngerasa kayaknya ini yang happy mulu kayaknya nggak punya masalah hidup ya gitu loh. Tapi kita kan nggak tahu bahwa ternyata dia tuh sebenarnya juga punya masalah mungkin lebih besar, cuman dia menghadapinya dengan mengucap syukur, jadi dia bisa jadi berkat buat yang lain gitu loh. Dan percaya nggak percaya teman-teman, kalau perilaku tidak mengucap syukur atau perilaku bersungut-sungut atau nggak bersyukur, menurut gua itu nular teman-teman. Setuju nggak sih? Dalam satu circle nih, ada satu datang ngomel-ngomel mulu, marah-marah mulu, ngeluh mulu, vibes-nya kan pasti langsung gak enak ya dalam tongkrongan ya kalau misalnya ada yang kayak gitu ya. Dibanding yang satu teman-teman bawa kabar gembira nih misalnya, gue habis cuan apa misalnya atau ngapa-ngapain, itu biasa tuh kadang suka jadi bawa vibes-nya lebih enak ya gitu loh. Itu loh yang menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh juga nular. Jadi prinsipnya adalah pertama tadi mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Ya ini prinsip ya teman-teman ya, kalau misalnya dalam keluarga, alangkah baiknya kalau memang kita keluarganya sudah dalam Tuhan, ya gue bersyukur gue punya orang tua yang selalu mengajarkan gue untuk mesbah keluarga pada saat itu. Jadi setiap malam kita dikumpulin, kita disuruh doa bersama, kurang lebih seperti itu. Ya itu juga sebenarnya prinsip.
Jadi kalau misalnya teman-teman punya keluarga yang sudah dalam Tuhan, alangkah baiknya itu dijalankan. Kalau misalnya enggak, ya minimal dengan saat teduh dan mendoakan keluarga kalian yang mungkin dalam Tuhan, belum dalam Tuhan, seperti itu, ya. Dan ya tadi, hidup dalam kerendahan hati. Prinsip kerendahan hati kan yang memandang orang lain lebih berharga, ya. Jadi utamain keluarga kita dulu misalnya daripada kita sendiri gitu. Yang prinsip-prinsip seperti itu aja. Ini kan sebenarnya prinsip-prinsip duniawi kan juga seperti ini, ya, gitu loh. Dan menurut gue juga tidak ada yang salah gitu. Itu juga baik gitu. Dimana kita hidup dalam kerendahan hati dengan memandang orang lain lebih berharga gitu loh. Percaya atau enggak sih teman-teman, gue punya saudara juga dalam circle itu. Gue cukup amazed, gue cukup kagum sama dia karena itu tuh dalam kita sekeluarga, kita udah tahu dia paling banyak uang, dia paling kaya, mobilnya paling bagus, rumahnya paling gede. Tapi dia itu betul-betul ibaratnya tuh nggak sombong, benar-benar rendah hati. Terus kalau bantu orang tuh nggak main-main gitu loh. Dan setiap tuh selalu berusaha ngebantu, dan nggak ada tuh kayak tingkah laku orang kayak sombong gitu misalnya atau benar-benar nggak ada gitu loh. Dan nggak pernah juga yang gimana-gimana, pokoknya bahkan tetap sopan sama yang lebih tua dan sebagainya, walaupun mungkin dalam status mungkin dia udah ini ya gitu, orang lebih kaya misalnya, tapi sama om dan tantenya yang bahkan mungkin di bawah dia atau dia benar-benar respect gitu, dia benar hormat. Dan itu tuh membuat kita itu juga kalau setiap ketemu dia kita seneng, kita juga nggak pernah ngomongin dia jelek-jelek, selalu ngomongin dia baik-baik gitu loh. Dan itu dia juga bawa keluarga kita tuh juga jadi lebih bisa nyatu gitu. Nah, kan alangkah baiknya ya teman-teman kalau kita adalah sosok seperti itu kan, gitu loh. Dimana kita itu bisa jadi yang bawa peran penting dalam keluarga kita atau dalam keluarga besar kita, gitu loh. Ya itu menurut gua menurut gua bukti keberhasilan bisa jadi kali ya gitu. Maksudnya dimana tuh dengan adanya kita, keluarga kita jadi lebih harmonis gitu. Nah ini yang sebenarnya gua pengen teman-teman dapetin gitu loh, bahwa yuk kita sama-sama jalankan prinsip-prinsip ini, kita menggunakan waktu dengan baik, kita belajar memahami, mengusahakan memahami kehendak Tuhan, dan kita sama-sama mengucap syukur dan dipenuhi biarkan Roh Kudus membimbing kita supaya kita dipenuhi Roh Kudus, dengan harapan apabila kita memanfaatkan dan menggunakan prinsip itu, ya hopefully teman-teman kita bisa jadi sosok yang membawa dampak dan perubahan untuk keluarga kita, atau mungkin teman-teman sekitar kita yang kita anggap keluarga, atau mungkin bahkan lebih besar lagi, keluarga besar kita misalnya. Siapa yang tahu teman-teman, benar nggak? Gitu ya. Jadi gue menutup pada kesimpulan. Next. Jadi kesimpulannya pertama jelas ya teman-teman, dalam Efesus 6 tadi perintah Tuhan itu, peran kita sebagai anak adalah menghormati ayah dan ibu kita. Ya memang terkadang sulit, tapi kita paham ya bahwa itu yang Tuhan kehendaki gitu loh, itu yang Tuhan inginkan untuk kita menghormati orang tua kita. Kalau memang sekadang kita lagi di momen kita merasa sulit untuk melakukan prinsip itu, ya ingat aja bahwa kita melakukan ini demi Tuhan gitu, bukan untuk siapa-siapa, semata-mata hanya untuk Tuhan teman-teman. Kalau misalnya mungkin teman-teman sedang di fase sulit ya untuk melakukan prinsip-prinsip itu, ya ingat aja bahwa kita melakukan ini demi Tuhan, dan yakin aja dan percaya aja bahwa segala sesuatunya itu pasti Tuhan sudah siapkan dan rancangkan akan indah pada waktunya teman-teman. Amin. Gitu ya. Dan percaya aja dengan ketaatan kita dalam menjalankan prinsip ini, Tuhan pasti dapat bekerja untuk mengubahkan keluarga kita. Ya, amin. Dan kita sama-sama yakinin, imani, percaya bahwa melalui ketaatan ini pemulihan akan terjadi. Ya.
baik dalam keluarga teman-teman atau mungkin pemulihan lewat pribadi teman-teman dulu. Habis itu nanti teman-teman bantu untuk memulihkan lingkungan dan keluarga sekitar teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, itu aja. Semoga pemaparan firman ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesempatan yang indah ini. Hamba-Mu sudah mengutarakan isi hati-Mu, biar segala firman yang hamba-Mu sampaikan ini juga bisa menjadi rema untuk teman-teman sekitar, teman-teman kami dan kami dalam menjalani peran kami sebagai anak ya Tuhan, juga biar Engkau yang berikan kami kekuatan supaya kami juga dapat selalu menggunakan waktu kami dengan baik bersama dengan keluarga kami dapat berusaha untuk selalu memahami kehendak-Mu. Kau juga yang penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa selalu mengucap syukur, bisa memuji memuliakan nama-Mu dan hidup dalam kerendahan hati ya Bapa. Kami tahu bahwa ini memang terkadang sulit, tapi biarlah kami juga bisa tetap selalu Engkau berikan kekuatan untuk melakukan segala hal ini, dan berikanlah kami keyakinan bahwa kami melakukan ini semata-mata hanya untuk Engkau, dan kami yakin dan percaya suatu saat nanti Engkau juga yang sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Engkau siapkan segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapak, kami tutup sesi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you teman-teman, God bless. Oke, teman-teman, siapa yang diberkati oleh firman hari ini? Oke, kita mau kasih jempol dulu ya buat Ko Impi. Kita mau say thank you buat Ko Impi. Siapin jempolnya. Oke, kita aren ke Ko Impi. 1, 2, 3. Terima kasih Ko Impi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita mau persembahan. Kita mau persembahan. Silakan Jisrael berdoa. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari Tuhan. Kau telah membantu kami ya Tuhan di malam hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan, yang telah disampaikan oleh Ko Impi ya Tuhan tentang keluarga ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami harus menghormati keluarga kami ya Tuhan, walaupun itu sulit. Kami tetap menanamkan prinsip Kolose 3:23 ya Tuhan, di mana lakukan semua untuk Tuhan, demi untuk Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengembalikan berkat yang telah Engkau titipkan kepada kami. Doakan persembahan hari ini ya Tuhan, agar bisa membantu gereja ini dan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi teman-teman. Yuk kita mau dengar pengumuman ya. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak sekali lagi Ko Impi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan. Seperti biasa teman-teman, minggu depan kita gak ada acara apa-apa sih lebih depannya. Kita minggu depan tetap ibadah seperti biasa. Di minggu pertama kita juga bakal perjamuan kudus ya. Jadi teman-teman yang besok juga ada teman-teman kita ya yang bakal dibaptis. Jadi buat teman-teman yang besok dibaptis berarti udah bisa ikut perjamuan kudus ya. Selamat ya. Lanjut. Lalu hari ini seperti biasa kita akan merayakan ulang tahun, karena ini minggu keempat ya. Ini tuh minggu keempat. Jadi buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Februari, ada Farel ya di 7 Februari. Selamat ulang tahun Farel, tapi Farelnya lagi gak ada. Yang ada mungkin Darren ya, Darren. Darren, seorang tahun Darren. Lalu ada Hana di tanggal 17 dan Catherine di tanggal 21. Ada yang belum disebutin yang berulang tahun di Ome ya? Enggak, bohong. Oke. Andika ulang tahun Februari. Tanggal berapa? Oke. Andika, wow, pas hari Valentine loh. Hah? 16 ya, pas 16 ya udah. Berarti nanti sebelum kita menyelesaikan ibadah, teman-teman Darren sama Andika berarti ya nanti maju ke depan, dan Ko Impi minta tolong
dan karena, dikarenakan, maka, jika. Dikarenakan hari ini juga kita ada ulang tahun, nanti setelah ibadah juga kita bakal ada es krim ya. Jadi kita bakal makan-makan es krim. Jadi jangan dulu pulang. Dan sebelum pulang juga ini minggu keempat ya teman-teman, nanti kita bakal sharing kelompok dulu. Jadi jangan dulu pulang, kita mau bagi kelompok. Buat yang perempuan nanti ada Cimor ya. Yang perempuan nanti sama Cimor dan Kaeta, yang cowok sama aku. Gitu. Oke. Rasanya udah gak ada lagi. Jadi boleh teman-teman kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Darren sama Kenzi kayaknya. Andika boleh ke depan. Yuk, yang ulang tahun. Ayo Andika. Umur keberapa, Dik? Umur keberapa? 42. 42. Oke. 42 itu ada 19 ya. Berapa? 8. Mulai saat ini kalian panggil Andika Abang ya. Om ya. 42 loh. 17 ya. Wih, sweet 17 pas di bulan yang sweet ya. Oke deh. Gak usah berlama-lama lagi Kak Wimpi boleh. Oke teman-teman, mari kita semua bersatu hati tumpangkan tangan untuk teman-teman kita Darren dan Andika yang berulang tahun. Bapak yang ucap syukur atas teman kami Darren dan Andika yang di bulan ini Engkau tambahkan lagi satu usianya. Bapak kami berdoa supaya teman kami Darren dan Andika ini Engkau yang semakin perlengkapi menjadi anak yang lebih takut akan Engkau, anak yang hormat akan orang tuanya. Engkau juga yang selalu berikan kesehatan, Engkau berikan selalu kesuksesan, Engkau berikan segala sesuatu dalam pendidikan, dalam karir, dalam keluarga. Engkau yang selalu menuntun, Engkau yang selalu buat berhasil ya Bapa. Dalam setiap mungkin permasalahan yang sedang dihadapi juga biar Engkau yang selalu mendengar, Engkau yang selalu bukakan jalan keluar yang terbaik. Juga biar teman kami Darren dan Andika ini juga bisa selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak atas momen yang indah ini. Kami serahkan Darren dan Andika juga hanya ke dalam tangan-Mu. Oke teman-teman, kita sekalian doa tutup ya. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu dan kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Semua yang terima berkat dan siap menjadi berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Sabtu semuanya. Thank you. Selamat Jangan hari lupa, Sabtu. Yang perempuan boleh